Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian pagi ini dengan baca Al-Quran satu Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alihi wa bi barakati ulumihi bikum fid dharain amin. Wa yanbaghi ay yajtahida fil fahmi 'anil ustadzi au bit ta'ammuli wat tafakkuri wa kathratit takrari. Fa innahu idza qalla sabqu wa kathurat takraru wat ta'ammulu yudraku wa yufhamu. Jadi lanjutan ya dari kitab ini masih dalam bahasan tentang permulaan belajar
kadarnya dan urutannya ya. Wayan bagi ayyajtahida fil fahmi anil ustadi, dan selayaknya murid itu ayyajtahida bersungguh-sungguh fil fahmi untuk memahami pelajaran anil ustadi dari gurunya. Ya, jadi belajar jangan malas, selalu hadir di majelis-majelis gurunya, di majelis ustadznya, jangan bolos, jangan malas, jangan pura-pura sakit atau apa aja lah ya. Au bit ta'ammuli, atau dengan memperhatikan ilmu, ya, diperhatikan apa yang bisa diambil pelajarannya. Wat tafakkuri, juga dengan tafakkur, wakat roti takror, dan banyak mengulang-ulang. Nah, jadi kalau yang namanya belajar tuh harus rajin ngulang. Kalau nggak ngulang-ulang, nggak bisa paham lah dia. Ya, kalau males ngulang-ulang, nggak pernah mau. Kalau kata guru saya dulu namanya jiro. Ya, habis ngaji ditaro. Ya udah, susah pahamnya. Atau jipar, ya, habis ngaji dilempar. Ya, taruh. Akhirnya dilempar, nggak paham karena nggak diulang-ulang. Fa'innahu idza qalla sabqu, karena jika sedikit belajarnya. Ini belajarnya nggak banyak nih, belajar dikit. Wa kathurat takror, tapi banyak mengulang-ulang. Wa ta'ammul, juga banyak memperhatikan pelajaran. Yudroku wa yufhamu. Atau bisa dibaca yudriku wa yafhamu kalau mau dibaca gitu. Dia bisa paham, dia bisa mendapatkan ilmu dan bisa memahami ilmu. Kalau dia banyak mengulang pelajaran. Coba kalau nggak ngulang-ulang ya udah bilang. Waqad qila, dan dikatakan hifdzu harfaini khairun min sama'i wiqrain. Hifdzu harfain, mengulang. Hifdzu, menghafal. Menghafal 2 huruf lebih baik daripada mendengar ya, 2 wikr. Wikr itu kalau arti sebenarnya wikron itu adalah satu bawaan berat yang dibawa oleh keledai atau kuda ya. Jadi satu beban berat. Jadi kita menghafal 2 huruf. Maksudnya 2 huruf ya sedikit aja pelajaran kita hafal. Itu lebih baik daripada cuma ngedenger doang. Ya kita denger banyak tapi nggak ada yang kita pahamin, nggak ada yang kita hafalin. Mendingan apa? Berita dikit, nggak usah banyak-banyak. Dia belajar sedikit itu masih lebih baik daripada banyak tapi nggak ada yang kita nggak ada yang kita simpen. Jadi ngapal sedikit lebih baik daripada denger banyak tapi nggak ada yang dihafalin. Wa fahmu harfain khairun min hifdzi wiqrain. Tapi ada juga nih memahami 2 huruf, maksudnya sedikit, itu khairun min hifdzi wiqrain, daripada menghafal 2 wikr tadi. Jadi orang ada yang hafalannya banyak tapi nggak paham. Nah, ada yang hafalannya nggak banyak tapi paham. Nah, itu lebih bagus yang paham daripada yang cuman hafal. Jadi bagusnya gimana dong? Kalau bisa dua-duanya gabungkan. Jadi hafal juga, paham juga. Nih kalian yang udah banyak hafalin Quran, hafalin hadis, kan banyak tuh. Hafalin, pahamin. Jangan berhenti di hafalan. Ya, sekarang banyak orang menghafal Quran di mana-mana. Alhamdulillah, itu satu fenomena yang membahagiakan kita. Orang menghafal Quran ini bagus. Tapi kalau dia berhenti pada hafalan saja, itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia belum jadi ahli ilmu. Kalau baru ngafalin, disebutnya oleh Imam Ghazali cuma wi'aul ilmi. Wi'aul ilmi itu apa? Cuma wadah doang, wadah yang nyimpan ilmu. Tapi kalau orang yang ahli ilmu bukan cuma hafal, dia harus paham. Jadi bukan cuma sekedar hafal tapi paham. Kalau pengen ahli ilmu, jadi ahli ilmu, hafalkan pelajarannya, pahami. Nah, begitu. Jadi jangan berhenti pada hafalan saja nih. Hafalan bagus ya, udah hafal 30 juz, hafal hadis puluhan atau mungkin ratusan di antara kalian. Bagus, hafalkan, jangan sampai hilang. Pahami sehingga ketika kita perlu menyampaikan lagi kita hafal, kita paham maksudnya begini itu lebih bagus tuh ya. Jadi jangan berhenti pada hafalan kalau kalian pengen jadi ahli ilmu. Tapi kalau cuma sekedar hafal, namanya kata Imam Ghazali apa? Wi'aul ilmi, cuma wadah doang, tempat naruh ilmu saja. Fa idza tahawana fil fahmi, jika dia menganggap remeh memahami pelajaran, walam yajtahid, dan tidak mau bersungguh-sungguh, marratan aw marratain, sekali 2 kali nggak mau,
cuma ngulang memahami sekali nggak mau, males. Ba'tadu dzalik, akan jadi kebiasaan begitu. Akhirnya apa? Fala yafhamul kalamal yasir. Akhirnya dia tidak akan memahami ucapan-ucapan yang pendek sekalipun. Kenapa? Karena nggak belajar memahami. Coba deh baca kalimat pendek aja misalnya gitu. Apa ya? Di mana aja kita lihat kalimat pendek, coba baca, coba kita pahami. Oh, maksud ini apa ya? Oh, maksudnya begini. Coba pahami, coba kembangkan pemikiran kita. Oh, kalau begini maka dia begini nanti. Oh. Nah, itu nanti lama-lama berkembang ilmunya. Kalau cuma dibaca doang dihafalin tapi nggak coba dihayati, apa maksudnya? Nggak ngerti. Nah, itu contoh misalnya. Itu kata-kata Imam Ghazali itu pendek. Ilmu tanpa amal gila. Amal tanpa ilmu hafal nggak? Hafal kan? Nah, coba itu jangan hanya dihafalin, coba pahami maksudnya apa sih? Ilmu tanpa amal gila. Coba pikirin. Gila itu apa ya? Oh, gila itu gini. Sehingga tuh berpikir terus. Oh, ternyata kalau orang yang berilmu nggak beramal tuh kayak orang gila. Nah, orang gila tuh kayak apa? Bayangin orang gila tuh gimana? Nah, satu lagi amal tanpa ilmu sia-sia. Coba bayangin, kok bisa sih amal tanpa ilmu sia-sia? Kenapa ya? Oh, coba pikirin. Bagaimana contoh amal yang sia-sia kalau nggak ada ilmu? Bayangin. Sehingga lama-lama pemahaman kamu bisa berkembang. Kalimatnya singkat, tapi itu bisa jadi satu kalimat itu kalau dikembangkan itu bisa jadi satu halaman, bisa lebih kalau dikembangkan dengan pemahaman yang benar. Ya, jadi jangan cuma diingat tapi dihafalin, dipahami. Bayan bagi Allah ya tahawana fil fahmi, maka selayaknya dia jangan menganggap remeh memahami pelajaran. Bal yajtahidu, bahkan mesti bersungguh-sungguh. Wa yad'ullaha ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Jadi belajar, doa juga. Wa yatadarru ilaihi, dan memohon kepada Allah. Jangan sombong. Kita boleh berusaha keras, tapi kalau Allah nggak bukakan pintu pemahaman, nggak paham juga. Ya, makanya jangan pernah putus doa sama Allah lagi belajar. Ya, sepintar apapun kalau kita Allah nggak kasih paham, nggak paham. Ya, bukunya Aristoteles sampai 40 kali nggak paham. Padahal Ibnu Sina itu pinternya minta ampun, tapi nggak paham baca buku itu sampai akhirnya. Tapi dia nggak pernah lupa berdoa. Sampai akhirnya di pasar loakan kalau kata kita, ketemu bukunya Al-Farabi, dia baca baru dia paham. Wow, alhamdulillah. Setelah 40 kali baca, tuh nggak pernah putus berdoa. Itu kita juga. Kalau belum paham satu masalah dalam pelajaran ini apa maksudnya nih ya? Apalin lagi, tanya lagi, begini. Coba tanya dong sama yang lebih ngerti, ajarin, saya masih belum paham. Sambil doa sama Allah kalau itu ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Tuh, nanti Allah kasih pemahaman, paham. Begitu caranya, jangan bosan. Fa innahu yujibu man da'ahu, karena Allah itu akan menjawab orang yang berdoa kepadanya. Wala yukhayyibu man rajahu, dan tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Ya, Allah begitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu menjawab orang yang berdoa. Kalau mau berdoa pasti Allah jawab. Jangan pernah bosan. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar rahimahullah ta'ala menasyidkan, membacakan nasyid Syekh Al-Imam Al-Ajal Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar rahimahullah ta'ala imla'an, secara imla, ya, maksudnya didiktekan, lil Qadhi Al-Khalil Ibn Ahmad As-Sajrazi, kepada Qadhi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajrazi fi dzalik, tentang masalah itu. Apa katanya? Ukhdumil ilma, layanilah ilmu. Ukhdum, dari kadama yakhdumu, melayani. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi, dengan khidmatnya orang yang mencari manfaat, cari faedah. Jadi kita ini harus jadi pelayan ilmu. Jangan minta dilayani ilmu. Kita yang harus melayani ilmu. Wa adim darsahu, dan teruslah belajar. Terus pelajari ilmu itu. Bi'aqlin hamidi, dengan akal yang
terpuji, dengan akal yang baik, maksudnya gitu, dengan pemikiran, ya, biaqlin hamidi, dengan akal yang baik lah yang kita pakai. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu, jika kamu sudah menghafal sedikit ilmu itu, a'idhu, ulangi lagi. Tsumma akidhu ghayatat ta'kidi, kemudian perkuat lagi sekuat-kuatnya. Ulang lagi, sampai betul-betul tertanam kuat dalam diri kita. Jangan bosan, ulang lagi, terus saja begitu. Tsumma alliqhu, kemudian kaitkan dia. Alliqhu, ta'liq, kalau di dalam kitab-kitab disuruh tulis ta'liq tuh. Ditulis lagi, dicatat lagi, dikasih komentar lagi. Kaita'uda ilaihi, supaya kamu bisa kembali melihat catatan itu. Ya, dicatat lagi apa yang perlu ditulis. Wa ila darsihi, dan kita bisa ngulang-ulang untuk pelajari. Kalau kita lupa, manusia kadang-kadang lupa. Kita punya catatan, kita bisa lihat. Oh, ini waktu kemarin maksudnya gini nih, dijelasin. Tuh, ta'liq, kita kasih catatan, kita kasih komentar dan sebagainya. Alat ta'bidi, selama-lamanya. Kenapa? Karena ya kadang-kadang manusia ada lupa. Ya. Nah, kalau kita catat, ada balikannya tuh, kita bisa lihat. Wa idza ma aminta minhu fawatan, jika kamu sudah merasa aman darinya itu, fawatan, tidak akan merasa hilang. Maksudnya sudah mantap, hafalannya udah kuat, udah mendarah daging. Fantadib ba'dahu li syai'in jadidi, maka mulailah lagi sesudah itu dengan ilmu yang baru, li syai'in jadidi. Jadi dulu tuh prinsip belajar begitu, ditambah kalau udah paham betul, udah dikuasai betul, baru tambah. Jadi kalau belum hafal betul, belum paham betul, jangan ditambah buru-buru. Kalau ditambah semakin banyak beban dia, kasihan. Ma'at takrari ma taqaddama minhu, serta tetap mengulang, ma'at takrar, jadi tetap mengulang ma taqaddama minhu, pelajaran yang sudah lalu. Jadi jangan dilupain lagi yang udah lalu. Begitu nambah yang kemarin lupa, itu namanya bukan nambah, nuker. Ya, jadi harus diulang lagi. I'tinaan bi sya'ni hadzal mazidi, sebagai bentuk apa? Perhatian. Bi sya'ni hadzal mazidi, dengan perkara ilmu yang tambahan baru ini. Jadi kayak gitu caranya. Yang udah lama jangan dilupain, yang ada dia apa? Diperhatikan juga, i'tinaan, dijaga lagi nih, bi sya'ni hadzal mazidi. Yang ditambah tadi diperhatikan supaya nempel lagi. Yang kemarin jangan dilupakan. Zakirin nasa, muzakarahlah dengan orang-orang, diskusi. Tuh, kalau pengen dapat ilmu, banyak muzakarah sama teman-teman, berdiskusi. Bil ulumi, apa yang didiskusikan? Ilmu. Zakirin nasa bil ulum, muzakarah, diskusikan ilmu itu dengan orang-orang. Litahya, agar ilmu itu jadi hidup. Ya, kalau didiskusikan akan hidup. Kata si fulan begini. Coba yuk kita pikirin, yuk kita bahas bareng-bareng. Sama teman-teman dulu muzakarah. Kalau mentok, bingung, tanya ke guru. Ustaz, tadi kita diskusi begini. Gimana nih bagusnya? Jadi harus rajin kayak begitu. La takun min ulin nuha bibaidi. Janganlah kamu dari orang-orang yang berilmu bibaidi, menjauhkan diri. Ya, jadi jangan jauh dari ahli ilmu. Kalau pengen jadi ahli ilmu, deketin. Tanya, muzakarah. Kalau nggak paham, minta jelasin. Begitu. In katamtal uluma unsita hatta. Jika kamu sembunyikan ilmu, kamu nggak mau nyampein ilmu, pelit, nggak mau ngajarin, nggak mau muzakarah, nggak mau, malas. Kalau saya muzakarah, ente pinter dong. Pelit, nggak mau sama temennya. Unsita, kamu dibikin lupa nanti. Ya, kenapa? Karena pelit. Hatta, sampai la turo. Kamu nggak akan dipandang orang ghairu jahilin wa balidi, kecuali kamu itu seperti orang bodoh, jahil, balid. Balid apa balid? Sama lah, bodoh, tolol, apa lagi? Dongo, apa lagi? Bego. Sama tuh. Enakan mana? Nggak ada yang enak. Saya daripada bego dengan tolol. Ya nggak enak dua-duanya. Dia mau tolol mau bego, dua-duanya nggak enak. Ya. Dongo enak nggak?
Enggak ya? Dungu sama, dungu marfu, kalau dongo mansub. Ya kan dungu kan dungu, jadi marfu. Kalau dongo mansub. Enakan marfu atau mansub? Ya nggak enak dua-duanya. Mau dongo nggak enak. Ya, yang enak alim gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutin. Jahil, balid sama tuh. Jahil, balid, hamko, ya, dungu, al-humku, ahmak. Makanya jangan namain anak ahmak. Ya, nanti punya anak namain ahmak. Ahmak. Ahmad bagus artinya. Ahmad yang terpuji. Tapi kalau ahmak yang dongo. Dongo, tahu dongo? Jangan ya, mudah-mudahan jangan ada yang kena penyakit dongo. Nah itu, kalau kita nyembunyiin ilmu nanti apa? Dibikin lupa ilmunya, akhirnya kita jadi nggak berilmu. Summa uljimta, kemudian kamu akan dihukum, diikat tuh, dipasangin tali kekang di mulutmu, fil qiyamah, pada hari kiamat, naron yang terbuat dari api. Kan dalam hadis Nabi bilang gitu, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar. Orang yang ditanya ilmu, dia nggak mau nyampein, dia umpetin. Nanti di akhirat Allah pasangin tali kekang di mulutnya itu, ya, dilijam, diles mulutnya dari tali kekang yang terbuat dari api neraka. Nah, pelit makanya kalau orang nanya kasih tahu kalau kita tahu. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini apa maksudnya? Saya juga nggak tahu, nggak paham. Tanya Ustadz aja, saya nggak paham, takut salah. Kalau nggak tahu, tapi kalau tahu, oh iya begini. Tapi kalau pelit dosa. Apa sih maksudnya gini? Traktir dulu. Kalau nggak traktir, no. Maaf ya, nggak ada yang gratis sekarang. Kencing aja 2.000. Apalagi ngaji, bisa. Nah boleh gitu tuh ya. Kalau pengen saya jelasin boleh. Kita ke kantin dulu. Oke? Kalau ke kantin habis makan, kalau nggak bisa ngomong. Ya minimal es krim. Ntar akhirnya dapat dikekang mulut dari api neraka. Jangan gitu ya. Wa talahabta fil adzabis syadidi. Ya, dan kamu akan apa? Menggolak kepanasan dengan azab yang sangat pedih. Ya, di akhirat tuh kita akan naudzubillah ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu akan diazab sehingga dia apa? Kayak api yang menggolak-golak, kepanasan. Iyalah panas lah. Di dunia aja apinya panas, apalagi di neraka. Ya. Ya, wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah. Dan mesti penuntut ilmu itu daripada apa? Al mudzakarah, saling ingetin, diskusi. Wal munazarah, saling menyampaikan pandangan. Munazarah. Jadi kalau ada pandangan, nggak apa-apa ngomong diskusi. Menurut aneh begini nih, gitu. Yang pernah Anda dengar dari Ustadz begini, saya pernah baca kitab begini, saya pernah baca buku ini begini, nggak apa-apa, namanya berpendapat lagi diskusi. Nah nanti ditengahi oleh yang ahli. Ya kalau nanti kalian kuliah nih biasanya ya kuliah, kalau biasanya yang banyak diskusi itu udah tingkat S2, S3. Kalau S1 biasanya dosen masih banyak menjelaskan. Kalau udah S2, S3 tuh mahasiswa nulis makalah, terus nanti dipresentasikan tuh di depan semuanya, termasuk di depan dosen. Jadi di situ kita bisa berdiskusi. Setuju, nggak setuju, ungkapin aja di situ. Berdebat nggak apa-apa di situ. Nanti dosen yang nengahin kayak gini, maksudnya gini. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berantem. Ini gara-gara diskusi di lagi makalah, nggak suka, wah enak aja tuh, sendal. Bener gitu, ya santai aja santai. Kalau diskusi itu santai. Saya kalau waktu kuliah dulu biasa, gitu. Nggak sepakat sama teman saya kritik. Kayaknya nggak bener tuh. Ya sumbernya nggak pas gini. Saya ada yang kritik saya juga, nggak apa-apa. Kritik aja. Jadi kita biasa. Nanti habis kelar itu kita siang zuhur ke rumah makan Padang makan bareng. Gitu biasa. Ntar ada yang raktir deh salah satu teman ya, yang duitnya banyak. Kalau kita mah ya minal fuqara wal masakin. Ikut nebeng aja lah sama mereka. Jadi boleh tuh mudzakarah, munazarah, mutaraha. Ya sama mutaraha juga saling melemparkan apa? Pendapatnya. Jadi belajar nggak apa-apa. Jangan takut berbeda pandangan sama teman-teman kalian. Kalau belajar, bahkan sama guru boleh berbeda pandangan boleh. Asalkan punya argumen, asalkan punya pendapat boleh.
Ada disampaikan dengan cara beradab, boleh. Kalian punya pendapat beda sama saya, boleh, nggak apa-apa. Jangan, oh malah anak takut Mas Dardi, kita dikeluarin. Enggak, asalkan benar, boleh. Kalian nggak sepakat, maaf Ustaz, saya punya pandangan lain misalnya. Menurut saya begini, gini. Kalau dia benar akan, oh ya bagus, boleh. Saya nggak sepakat Ustaz. Kalau ada yang bilang Ustaz itu jelek, saya nggak sepakat. Nah itu bagus. Jadi ya, jadi boleh. Dulu Imam Syafi'i itu ngaji sama Imam Malik, tapi dalam beberapa pandangan beliau kadang dia beda. Nggak apa-apa. Biasa. Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i. Dalam pandangannya banyak berbeda. Nggak apa-apa. Asalkan semuanya dasarnya ilmu. Jadi itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau kamu punya pandangan beda sama saya. Tapi kalau bedanya bukan pakai ilmu, nggak boleh lah. Maaf Ustaz, saya kayaknya nggak sependapat dengan Ustaz. Kenapa? Saya malas sama Ustaz. Pokoknya saya pengen beda aja. Tapi kan nggak ada ilmunya. Puasa bodoh Ustaz, yang penting saya beda. Itu nggak benar. Ustaz membacanya marfu, saya ini majur semuanya Ustaz. Emang kenapa? Asik Ustaz. Asik nggak ada gitu. Ya, bacaan itu harus jelas ilmunya. Ini majur kenapa? Majur ada huruf jar, atau jadi idhofah, atau jadi apa sifat misalnya. Tawabi boleh. Kenapa kamu baca majrur? Saya nggak mau ikutin Ustaz. Ustaz marfu dulu, saya nggak mau. Saya maunya majrur. Tapi dalilnya mana? Nggak pakai dalil. Dalilnya pokoknya selain Ustaz itu jawaban saya. Nah itu geblek gitu namanya. Ya. Itu nggak pakai ilmu. Tapi kalau pakai ilmu boleh. Kamu punya beda pendapat boleh. Nggak masalah. Asalkan menyampaikannya dengan cara yang benar. Nggak apa-apa. Dulu saya pernah beda bacaan sama guru saya waktu lagi ngaji. Saya ngaji setoran biasa gitu ya. Begitu baca saya disalahin sama guru saya. Salah ente gitu. Saya bilang begini mualim. Guru saya manggilnya mualim. Baca saya baca gini. Kenapa bacanya gitu? Karena kalau dibaca gini maknanya nanti begini. Kalau dibaca gini maka begini. Enggak begitu. Yang benar gini. Guru saya waktu bilang, oh gitu. Jadi mualim baca gitu. Kalau saya baca gini gimana? Salah. Oh gitu. Udah. Nggak apa-apa. Saya nggak berantem lah. Masa saya bilang enak aja. Gitu lah. Tetap aja kita ya. Baik mualim. Oke. Saya nurut. Saya nggak bahas lagi. Langsung saya skip. Saya lewatin aja. Baca lanjutnya aja. Kita ngalah. Sama guru kan ngalah gitu. Tapi tetap sampaikan pandangan kita. Begitu minggu depannya ngaji datang lagi dia langsung peluk saya. Peluk. Udah tua umurnya udah hampir 80 tahun. Saya waktu itu masih sedang imut-imutnya lah. Ya, 11-an tahun peluk. Nah, apa nih? Tumben biasanya saya datang cuma cium tangan, kemudian dipeluk. Kenapa malah? Ente benar katanya, aneh salah. Itu guru saya ingat banget, biasa. Aneh yang salah. Seminggu masih diinget tuh. Padahal saya ngajinya minggu kemarin. Tapi minggu depannya saya datang langsung dia masih. Ente yang benar, aneh yang salah. Bagus, ente namanya yakin namanya. Oh gitu malim, alhamdulillah. Kan malim juga gurunya. Kita bilang gitu kan, girangin guru daripada kayaknya ngaji mana dong. Kurang ajar kayak gitu namanya. Ya, tetap kita balikin kepada guru kita lagi. Kita bilang ya kan gurunya mu'alim, yang bikin anak bisa paham mu'alim. Terus tuh ngaji lagi biasa kita ngobrol lagi, minum teh lagi bareng gitu. Ya. Tapi kita nggak sombong, jangan kita langsung. Makanya mu'alim besok-besok bener aneh. Gimana sih? Kurang ajar udah kayak gitu ya. Janganlah. Fayan bagi, maka selayaknya ayyakuna bil insaf. Dia muzakarah itu dilakukan dengan insaf, ya. Insaf itu dengan apa? Dengan kalau bahasa kita apa ya? Insaf itu dengan tenang lah gitu ya. Jadi harus siap menerima kebenaran dari mana saja. Apakah pendapat kita yang benar atau pendapat orang lain, harus insaf. Jangan mentang-mentang orang lain pendapatnya selalu salah, belum tentu juga. Bisa jadi pendapat dia benar. Oke, benar-benar kita salah, kita terima. Begitu. Watta'anni, dan dengan cara pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, tenang-tenang aja. Watta'ammul, dan banyak perhatian. Lagi muzakarah tuh diperhatikan. Wa yataharrazu anisyaghabi wal ghadab, jauhkan diri daripada syagab. Syagab itu apa? Bermusuhan, emosi, wal ghadab, marah. Jangan, lagi muzakarah jangan marah. Lagi diskusi jangan berantem. Biasa, diskusi itu biasa. Begitu ya. Fa innal munazarah wal mudzakarah musyawarah. Karena munazarah
dan muzakarah itu pada hakikatnya musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawab. Yang namanya musyawarah itu tujuannya hanyalah untuk apa? Mencapai kebenaran. Menghasilkan kebenaran. Yang kita mau cari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi dari mana saja kebenaran itu datang harus kita terima. Itu kalau kita pengen musyawarah. Jadi kalau dalam musyawarah nih, rapat sama siapa aja, keluarkan pendapat nggak apa-apa. Kalau memang ada pendapatnya bagus, kita terima. Jangan kita bilang, tahu apa sih? Nggak boleh gitu. Kita terima. Kasih pandangan. Siapa silakan mau kasih usul, kasih masukan. Boleh. Itu namanya musyawarah. Begitu juga ketika membahas ilmu. Dia punya pandangan begini, pandangan begitu, pandangan. Coba nanti kita lihat lagi mana yang lebih benar pandangan. Nanti kalau ada guru kalau masih tingkat awal mungkin perlu didampingi oleh guru supaya bisa melihat oh ini pandangannya begini ya. Wa dzalika innama yahsulu bit ta'anni wal insaf. Itu hanya bisa dicapai dengan ta'anni wal insaf. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dan insaf. Ya harus baiklah menerima apapun yang ada dalam musyawarah tadi. Jangan berantem. Wala yahsulu bil ghadabi wasyagab, dan tidak akan berhasil kalau dijalani dengan emosi dan marah-marah. Enggak bisa. Ya berantem musyawarah ya enggak bisa. Fa in kanat niyatuhu ilzamal khosmi fala tahillul munazarah. Kalau niatnya muzakarah itu untuk apa? Mengalahkan musuhnya. Maksudnya musuh orang yang beda pendapat dengan dia, fala tahillul munazarah, maka enggak boleh munazarah kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi berantem. Ujung-ujungnya jadi sombong, ujung-ujungnya jadi apa? Musuhan, enggak boleh. Makanya kalau muzakarah pengen nyari kebenaran, enak. Siapa aja yang ngomong benar, kita harus terima. Makanya kalau enggak, bahaya. Imam Ghazali itu di Ihya ada satu bab membahas tentang apa? Afatul munazarah. Bahayanya berdebat-debat. Ya, debat kusir gitu. Nah, ada kelarnya, bahaya itu. Ada syaratnya kalau mau berdebat, ada syaratnya. Berapa syaratnya? Sekian harus ada tuh. Kalau enggak terpenuhi udah jangan debat nih. Daripada nanti berantem. Fa inna ma tahillu li izharil haq. Boleh munazarah itu kalau untuk menunjukkan yang benar. Ya. Wa tamwih wal hilatu fiha la tajuz. Menyembunyikan kebenaran ya, dan hilah merekayasa kebenaran la yajuz. Fiha la tajuz, enggak boleh. Jadi kalau ada pandangan yang benar kita enggak boleh umpetin, kita enggak boleh sembunyikan, harus sampaikan yang benar tuh begini. Jangan diem. Dan enggak boleh diacak-acak ya masalahnya. Oh enggak, dihelah sama dia, dialihkan ke yang lain. Nah, itu jangan. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan la talibal haq. Kecuali kalau lawan debat kita, lawan diskusi kita itu muta'annitan, keras kepala, membangkang, la taliban lil haqqi, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, itu kalau itu lain lagi tuh. Berarti dia bukan niat nyari kebenaran nih, tapi pengen apa? Eksis. Ya, pengen dia merasa paling hebat segala macam. Nah, itu perlu diperingatin tuh. Bungkam enggak apa-apa yang kayak gitu, supaya dia tahu kalau dia salah. Tapi kalau enggak, kalau niatnya memang kita untuk cari kebenaran bareng-bareng, kita muzakarah, udah ngomong aja baik-baik. Tapi ada orang yang keras kepala. Pokoknya pendapat orang disalahin semua sama dia. Dia doang yang benar. Udah tinggalin orang ini. Jangan ladenin. Kalau nggak bisa ngebungkam, udah mendingan tinggalin aja. Wa kana Muhammad bin Yahya rahimahullahu taala. Muhammad bin Yahya rahimahullahu taala idza tawajjaha alaihi al-iskal. Jika dia sedang menghadapi kemuskilan, kesulitan, walam yahdurul jawabu, dan belum dapat jawabannya, yaqulu, dia akan bilang apa? Ma alzamtahu lazim wa ana fihi nazir wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, jadi kata beliau ketika ditanya hal yang susah, dia bilang ma alzamtahu lazim, apa yang sudah engkau sampaikan ya itu mesti ada jawabannya. Tapi wa ana fihi nazir, tapi saya mau lihat dulu jawabannya. Saya belum bisa jawab sekarang. Kalau orang yang alim begitu, ditanya nih,
Dia nggak bisa jawab, dia bilang, oke, pertanyaan itu memang perlu dijawab. Tapi saya belum ada jawabannya nih. Saya mau mikir dulu ya, kasih kesempatan sehari, 2 hari, 3 hari, tolong. Kenapa? Kok gitu? Anda kan orang berilmu, kan ada jawab aja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang alim, ada yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu nggak banyak, gimana juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang apa? Nggak jawab pertanyaan. Kenapa? Banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan. Imam Malik itu pernah ditanya lebih dari 50 pertanyaan. Yang dijawab kurang lebih hanya 5. Sisanya beliau jawab la adri. La adri, saya nggak tahu. Apakah turun derajatnya sebagai seorang imam? Enggak, justru dia dengan tawadhunya itu malah naik derajatnya. Memang nggak tahu mau bilang apa. Ya, emang saya nggak tahu. Daripada saya jawab salah, mendingan ngaku saya nggak tahu. Itu orang yang ahli ilmu begitu. Jangan malah maksain jawab. Akhirnya dijawab salah. Ya, kalau dia paksain jawab ternyata salah, dia sesat, yang ngedengerin juga sesat. Jadi banyak yang sesat. Dosa tanggung dia. Jadi harus hati-hati. Wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit takrar. Faidah mutarahah, saling melempar pandangan, wal munadharah, ya, menyampaikan gagasan, ya, pendapat. Aqwa, lebih kuat min faidati mujarradit takrar, dari semata-mata mengulang. Mengulang bagus, tapi kalau udah ada lawan debat jadi banyak yang kita dapat. Bisa jadi yang kita nggak ngeh dapat dari teman. Oh iya benar juga ya, dapat tuh. Jadi kita akan lebih, dan itu biasanya lebih lekat dari kita. Kenapa? Karena kita diingetin teman-teman kita. Li'anna fiha takroran wa ziyadatan. Karena apa? Kalau kita berdiskusi, itu pada hakikatnya kita takror juga, kita ngulang pelajaran juga. Wa ziyadah, dan dapat tambahan. Dari mana? Dari teman. Yang kita nggak ulang, dia ulang. Yang kita nggak dapat, mungkin dia dapat. Laqad qila, sampai dikatakan mutarahatu sa'atin, berdiskusi 1 jam khairun min takrori syahrin, lebih baik daripada mengulang 1 bulan. Ya, jadi begitu. Kenapa? Karena banyak faedah yang kita nggak dapat bisa dapat dari teman-teman yang tadi. Walakin, akan tetapi, idza kana ma'amun sifin salimit tabi'ah, tapi itu dapat manfaat tambahan kalau apa? Kalau muzakarohnya dilakukan bersama orang yang insaf, yang salimit tabi'ah, yang karakternya baik. Tapi kalau orang yang keras kepala, udah nggak bakal dapat manfaat. Yang ada apa? Berantem. Kenapa? Karena dia akan mempertahankan pendapatnya yang salah. Ya. Wa iyyaka, dan jauhkan olehmu wal mudzakarata, bermudzakarah, berdiskusi ma'a muta'annitin, bersama orang yang pembangkang, ghairi mustaqimit tab'i, yang tidak lurus karakternya. Ya, orangnya nggak jelas, nggak komitmen, ya, tidak konsisten, orangnya labil gitu ya, nggak jelas. Fa inna tabi'ata musarriqatun, mutasarribah. Karena karakter itu, seseorang itu, karakter itu bisa apa namanya? Bisa nyerap, bisa ketularan lah kita tuh. Kalau karakternya gitu nanti kita ketularan juga. Wal akhlaq muta'addiyah, akhlak itu menular. Ya, akhlak seseorang yang tadinya nggak baik, gara-gara kita bergaul sama dia, kita bisa ketularan nggak baik. Wal mujawarah mu'athirah, dan sering dekat dengan orang kayak gitu akan terpengaruh kita, akan membawa pengaruh pada diri kita. Makanya pilih-pilih teman kalau pengen muzakarah, jangan muzakarah sama orang-orang yang nggak baik, ya. Wa fi syi'ri alladzi dzakarahu al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, dan dalam syair yang disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad rahimahullah, fawaidu katsira, ada banyak faedahnya. Wa qad qila, dan dikatakan al-ilmu min syartihi liman khadamah ay yaj'ala an-nasa kullahum khadamah. Ilmu itu diantara syaratnya adalah liman khadamah, bagi orang yang melayaninya. Orang yang menjadi pelayan ilmu, dia dapat ilmu. Ya. Ayyaj'alan nasa kullahum khadamah. Dan ilmu itu menjadikan orang-orang semuanya sebagai pelayannya. Itu kalau yang benar begitu. Jadi bukan orang itu minta dilayani, bukan. Dia harus melayani ilmu. Artinya
supaya ilmu itu puas, ilmu itu senang datang ke dalam diri kita. Misalnya gini ya, misalnya kita punya restoran, terus ketika orang yang datang ke restoran kita dilayani dengan sangat baik, besok-besok dia datang lagi nggak ke restoran itu? Datang, kenapa? Karena nyaman. Ih, pelayanannya enak banget, orangnya ramah. Begitu datang langsung disambut, dikasih tahu tempatnya bersih, ditanya baik-baik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau makan apa? Pelayanan juga cepet, nggak pakai nunggu lama. Ya, ada bonusnya dan sebagainya. Wah, itu orang betah makan di situ. Bahkan direkomendasi sama dia. Wih, makan di situ enak. Makanannya enak, pelayanannya bagus, harganya juga nggak mahal. Wah, enak. Orang balik lagi. Gitu juga ilmu. Ilmu kalau kita layani, dia akan datang lagi ke kita. Kalau kita melayani, apa? Kita hafalin, kita ulangi, kita mudzakarah. Itu kita melayani ilmu. Ilmu datang nanti ke kita, datang terus tuh, nggak bisa berhenti tuh. Kenapa? Karena kita melayani ilmu. Contohnya kayak gitu kira-kira ya. Makanya jangan malas. Ada aja nanti ilmu yang bisa kita dapat. Wayan bagi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi penuntut ilmu ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati, untuk memperhatikan seluruh waktunya, fi daqaiqil ulum, tentang ilmu-ilmu yang terperinci. Kalau bisa belajar jangan cuma kulit-kulitnya saja, perdalam lagi. Kalau bisa gitu, jangan cuma kupasan dikit-dikit, dalemin sampai sedalam kalau bisa begitu ya. Tapi dakik tuh kalau kata orang pesantren, dakik. Nah, kayak halus tepung. Dakik itu kan tepung artinya. Halus pasti dia tahu. Begini masalahnya, tahu betul. Kalau bisa. Wa ya'tadu dzalik, dan dia jadikan itu kebiasaan. Fa innama itu drakud daqaiq bit ta'ammul. Sesuatu yang terperinci itu bisa diperoleh dengan ta'ammul, dengan banyak memperhatikan. Walihada qila, oleh karenanya dikatakan ta'ammal tudrik. Coba terus perhatikan, tudrik, kamu akan paham. Orang yang nggak punya perhatian kepada ilmu, dia nggak akan paham. Jadi kalau pengen paham, banyak memperhatikan ilmu. Wala buddha minat ta'ammul qoblal kalam, dan mesti dia memperhatikan hatta yakuna sawaban, supaya apa? Ngomongnya benar. Jadi sebelum ngomong, coba perhatikan dulu. Kalian nih, misalnya dapat tugas kultum, ya kan? Kuliah terserah antum. Ya, kultum berapa? Kuliah 7 menit. Ya, kultum ya kan? Kultum sholat 5 waktu. Atau kultum apa? Taraweh. Itu kan disuruh ngomong tuh. Nah, sebelum ngomong, perhatikan dulu apa yang mau diomong. Kalau belum biasa, tulis dulu yang benar. Catat poinnya apa yang mau disampaikan. Baca lagi berulang-ulang sebelum tampil. Baca lagi sampai benar-benar yakin. Jadi ketika nanti ngomong, itu benar. Ya, nggak salah bacanya. Kenapa? Karena udah diperhatikan. Oh, bacanya gini. Jangan begitu ngomong, ntar salah bacanya. Apa ya? Salah. Atau sengaja, sok nggak ada persiapan. Ayatnya salah baca, hadisnya salah baca, nyebut salah baca. Nah itu salah semua. Jadi nggak enak ketika dengerin kultum kita nggak dapat faedah, tapi malah apa? Bikin sakit perut, ketawa aja gitu. Gara-gara ngedengerin kesalahan orang. Enak. Tapi kalau seandainya disiapin 1, 2, 3, wah itu orang kata yang dengar tuh 7 menit, daging semua isinya. Wah, gitu enak itu. Tapi kalau kita nggak siapin, nah enak, dia ngomong apa sih? Ada yang ngomong apa kentut? Nggak enak lah. Dicengin begitu nanti. Ngomong apa kumur-kumur? Nggak jelas. Harus jelas. Sampaikan. Tep. Orang ketika nggak dengar, biasakan begitu. Dari mulai yang sederhana. Kalian kan di sini diajarin tuh kultum. Nanti kalau udah biasa bisa khutbah Jumat. Khutbah Jumat tuh jangan dianggap remeh. Perhatikan apa yang mau disampaikan. Catat dulu. Kalau nggak biasa, catat dulu. Nanti ketika ngomong juga nggak ngelantur. Ngomongnya fokus, 1, 2, 3, udah. Jadi yang hadir Jumatan udah nggak punya peluang untuk tidur. Begitu ngedenger, alhamdulillah semangat. Begitu udah saat ngantuk, barakallah, bangun. Udah nggak ada kesempatan tidur pokoknya. Enak gitu. Jangan ngomong nggak jelas.
saya Jumat ini ingin menyampaikan tentang ini, tapi saya lupa temanya apa. Ya, nggak benar lagi itu. Harus siap, ya. Itu baru namanya ngomong. Jangan sampai nggak ada persiapan. Fa innal kalama kasahmi, karena omongan itu, ucapan itu seperti anak panah. Fala budda min takwimihi, mesti diluruskan dulu, bitta'ammul, dengan memperhatikan, qabla ramyi, sebelum dilemparkan panahan itu, hatta yakuna musibah, sampai dia tepat mengenai sasaran. Kita kalau manah dikeker dulu nggak? Gitu juga kalau ngomong, jangan begitu panas sok mati semua orang. Ya, tapi kalau dia perhatikan, kena gitu. Begitu cara mana? Ya, jangan main panah-panah aja. Sok-sok jago gitu. Padahal belum jago. Akhirnya nggak kenapa-napa, nggak ada yang kena satupun. Tapi kalau yang dia udah ahli, dia panah, dia fokus. Jangankan yang besar, yang kecil bisa kena. Ya, set kena. Panah lagi 2 di belakang yang ini. Jadi berbaris terus. Wah, kayak film apa betul. Ya, siapa yang ahli panah? Nah, carilah. Ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan memanah. Begitu juga ngomong. Qala fi usulil fiqhi. Berkata beliau dalam usulil fiqh. Hadza aslun kabir. Ini adalah pokok bahasan yang besar. Wa huwa ayyakuna kalamul faqihil munazir bit ta'ammul. Yaitu apa? Hendaknya ucapan seorang faqih, seorang yang ahli fikih, al-munazir, yang apa ya, pandai ya menyampaikan pandangannya, bitamul, itu harus dengan perhatian. Jadi nggak boleh sembarangan, apalagi sebagai faqih ngomong sembarangan, bahaya, ya. Jangan sampai apa, salah ngomong. Perhatikan sebelum ngomong, jawabannya juga diperhatikan. Jangan main jawab aja sampai nanti keliru. Wakila dikatakan ra'sul aqli ayyakunal kalamu bitathabbuti wat ta'ammuli. Ya, ra'sul aqli. Ya, maksudnya ra'sul aqli itu maksudnya adalah puncak dari akal seseorang. Ya, bukan kepala akal. Ra'sul artinya kan kepala. Ya. Maksudnya orang yang benar-benar berakal itu tandanya apa? Ayyakunal kalam bitathabbut. Hendaknya kalau ngomong itu bitathabbut. Itu udah mantep. Wat ta'ammul, udah diperhatikan benar-benar, baru dia ngomong. Ya, jangan sembarangan ngomong. Wa qalal qailu, berkata orang yang mengatakan nasihat ini, usika, aku nasihati kamu, fi nazmil kalami bi khamsatin, dalam menyusun ucapan itu 5 hal. Perhatikan 5 hal ini katanya. In kunta lil musis syafiqi muti'an, jika kamu kepada orang yang memberi nasihat dan sayang ini muti'an, kamu mau mengikuti, mau nurut. Jadi kalau kamu mau nurutin nasihat ini, amalkan. Apa? La taghfulan atau la tughfilan, jangan kamu abaikan sababal kalami. 1. Sebab ngomong ini apa? Apa sih yang membuat kita harus itu ya? Namanya latar belakang. Kenapa harus nulis tentang siapa? Abraham Geiger. Kenapa? Siapa itu Abraham Geiger? Nah, apakah orang yang suka bikin Geiger? Nah, itu harus tahu. Kenapa alasannya? Kenapa yang ditulis Abraham Geiger? Kenapa nggak ada yang ditulis Abraham Lincoln? Kan sama-sama Abraham. Nah, gitu kan? Kenapa nggak Ibrahim yang ditulis? Nah, ini tuh ada alasan, itu namanya sabab. La taghfulan atau la tughfilan sababal kalam. Jangan mengabaikan sebab ngomong. Kedua, wa waqtahu, waktunya. Waktunya, perhatikan kalau mau ngomong. Panjang atau pendek. Berapa lama? Makanya kalau mau nyampein materi itu suka tanya dulu ke panitia. Saya ngomong berapa jam, berapa menit. Misalnya kalau kultum udah ketahuan, Ustaz nanti kultum. Oke, kultum. Nah, kultum paling ya main kultum sekitar 10 menit. Ya paling lama lah ya. Tapi kalau apa nih? Kultum atau kajian? Kajian berapa lama? 1 jam. Oke, 1 jam. Jadi kita nyiapin materi untuk 1 jam. Jangan untuk 15 menit. Ya, beda-beda tuh. Bisa jadi materinya sama, tapi pembahasannya fleksibel. Materinya sama. Tapi kalau untuk kultum kita singkat. Untuk kajian kita perlebar. Bisa gitu. Ya, bisa, sangat bisa.
Kemudian wal kaifa, perhatikan bagaimana cara menyampaikannya. Apakah hanya lisan? Apakah perlu bantuan proyektor? Atau perlu berdiri? Atau perlu peragaan? Atau perlu apa? Silahkan. Nah, itu dipikirin juga ketika mau bicara. Wal kamma, dan kam, berapa? Berapa lama? Berapa bobotnya? Kuantitasnya bagaimana? Yang mau kita perhatikan, yang mau kita sampaikan tuh berapa banyak? Satu masalah, dua masalah, tiga masalah, apa? Nah, itu juga termasuk dari kalau dalam tulisan makalah itu ya, atau skripsi itu namanya rumusan masalah. Rumusannya berapa yang mau dibahas? Yang mau rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan. Seperti apa konsep kebahagiaan Imam Ghazali? Itu pertanyaan, satu rumusan. Bagaimana cara meraih kebahagiaan Imam Ghazali? Dua. Bagaimana cara supaya bahagia? Dan sebagainya. Tiga. Ada berapa yang mau kita bahas? Ya, kalau seandainya satu, ya berarti nanti jawabannya satu. Kalau dua, berarti jawabannya dua. Begitu juga ketika menyampaikan masalah. Saya perlu nyampaikan satu hadis saja cukup. Tapi kalau waktunya 1 jam, 2 jam, bisa lebih banyak disampaikan. Bisa begitu, tergantung makanya. Wal makan, dan apa? Tempatnya, perhatikan. Sebelum ngomong, perhatikan tempatnya di mana nih? Apakah di masjid, atau di lapangan, atau di aula, atau di mana? Perhatikan, beda-beda. Atau di tempat orang berduka, atau di tempat orang lagi pernikahan, beda-beda. Ya, jangan sampai salah kemarin saya bilang ya. Di tempat pernikahan ceramahnya tentang kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak pas, tempatnya enggak pas. Ya, di saat kematian, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Siapa yang mau kawin? Ya, itu kan salah tempat. Nah, itu 5 tuh ya. Sebabnya, waktunya, bagaimana caranya, ukurannya, dan tempatnya. Jami'an semua itu. Jadi sebelum kita ngomong itu. Wa yakuna mustafidan fi jamil ahwali wal awqat min jamil ashkhas. Dan hendaknya dia mencari faedah di setiap keadaan dan waktu dari semua orang. Jangan gengsi ngambil faedah dari siapa saja, meskipun bukan ulama. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu kata Nabi SAW, dhalatul mu'min. Barang yang hilang milik orang mukmin. Ainama wajadaha akhadaha. Di mana saja dia menemukan, maka dia ambil. Jadi jangan hanya pengen dapat ilmu dari orang berilmu saja. Kadang-kadang dari anak kecil kita bisa dapat ilmu. Ya, dari orang lain ngomong, oh bagus nih, ambil manfaat. Kila dikatakan khudh ma sofa wada ma kadar. Ambil yang bersih, tinggalkan yang keruh. Pilih aja. Ada omongan yang bagus, ambil, yang buruk buang. Wa sami'tu Syekh al-Imam al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashani rahimahullahu taala berkata, guru kami Syekh al-Imam al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashani rahimahullahu taala yaqul, dia berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullah amanatan inda Muhammadin rahmatullah alaihi. Ada budak perempuannya Abi Yusuf. Budak perempuan Abu Yusuf rahimahullah dititipkan. Jadi amanah di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Apa? Faqala laha, lalu Muhammad bin Hasan nanya kepada budak perempuan ini. Faqala laha Muhammad, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Ada enggak yang kamu hafal? Apakah ada yang kamu ingat, yang kamu hafal di waktu sekarang ini dari Abi Yusuf dalam masalah fikih? Sedikit aja ada enggak? Kan kamu budak nih, budaknya Abu Yusuf, sering bantuin Abu Yusuf. Kali pernah dengar nggak Abu Yusuf bahas apa tuh? Bayangkan, nanya sama budak. Kolat, dia bilang, lah, saya nggak pernah. Budak kerjaan saya ngepel, nyapu, saya nggak hafal. Illa, cuma katanya, annahu kana yukarriru wa yaqul. Yang sering saya dengar dia suka ngulang-ulang tuh. Ada satu kaidah, sahmud dauri sakitun. Sahmud dauri sakitun. Ya, saham orang yang muter-muter itu sakit, gugur. Ya. Ini pembahasan bab apa? Faraid ya. Nanti ada tuh pembahasannya dalam bab
faraid. Nah, ini jadi maksudnya gini yang kita ambil pelajaran. Saya nggak akan bahas itu karena itu bahas faraid dan dalam mazhab Hanafi ya. Maksudnya yang kita ambil pelajarannya adalah apa? Seorang ulama seperti Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nanya ke budak, nanya, ada apa sih? Kamu kan pernah dekat sama ulama, coba dong kali-kali ada yang bisa saya ambil manfaat. Coba dikasih tahu dong. Abu Yusuf tuh suka ngomong gitu doang. Saya mah nggak tahu, nggak pernah ngaji, beres-beresin doang. Cuma saya dengar tuh Abu Yusuf ngomong sah mudaur sakit, sah mudaur sakit. Itu kaidah itu oleh Muhammad bin Hasan. Wah ini ilmu nih. Gitu. Dalam memutuskan hukum faraid itu berlaku, dipakai sama dia. Oh, berarti begini. Itu Muhammad. Dapatnya dari mana? Abu Yusuf. Kita jangan pernah gengsi ngambil ilmu dari siapa aja. Ya, dari yang senior dapat ilmu dari junior, ambil kalau memang itu manfaat. Ya, dari orang-orang di sekitar kita, dari dapur, anak akhwat sambil masak gitu ya, bantuin. Dengar ada yang ada ilmu nih, manfaat, ambil manfaat. Jangan itu kan orang dapur, nggak boleh. Meskipun orang dapur yang biasa kerja di dapur, tapi kalau ada ilmu ambil. Jangan apa? Jangan kita hinakan. Nah, emang ngaji di mana? Lu ngaji di mana? Ilmu siapa aja, siapa tuh dia dapat. Ya. Fahafidhu dzalika minha, dia hafal tuh kata-kata tadi oleh Muhammad bin Hasan. Wa kanatil mas'alatu muskilatan ala Muhammad. Terjadi satu masalah yang membingungkan Muhammad bin Hasan. Fartafa'a iskaluhu bihadil kalimat. Itu hilang kesulitannya gara-gara kalimat tadi. Ya, gara-gara kata-kata tadi akhirnya dia bisa, oh ini jawaban dari pertanyaan saya tuh. Ini yang saya kemarin nggak paham, ternyata paham. Ya, fa'alima annal istifadata mumakkinatun min kulli ahad. Dan dia tahu bahwa istifadah mengambil manfaat itu mungkinah. Itu sangat mungkin min kulli ahadin dari siapa saja. Tiap orang kita bisa ambil manfaat, ya. Walihada qala Abu Yusuf hina qila lahu. Oleh karenanya berkata Abu Yusuf ketika ditanya kepadanya bima adraktal ilma, dengan apa kamu dapat ilmu? Qala mastan kaftu minal istifadah. Saya tidak pernah merasa sombong untuk istifadah. Saya nggak pernah malu, nggak pernah gengsi untuk mengambil manfaat dari siapa saja. Wa ma bakhiltu bil ifadah. Dan saya nggak pernah nggak pernah pelit untuk berbagi dengan orang lain. Tuh, kalau pengen dapat ilmu, jangan gengsi ngambil ilmu dari orang lain, jangan pelit berbagi ilmu dengan orang lain. Nambah nanti ilmu kita. Ya. Wakila dan dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bima adraktal ilma, dengan apa kamu dapat ilmu? Qala, Ibnu Abbas bilang apa? Bilisanin saul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Itu namanya istifadah. Saya nggak pernah bosan nanya. Saya nggak tahu, saya tanya. Saya pengen tahu. Lisanin saul wa qalbin aqul, dan hati yang memahami. Maksudnya senang hati untuk berbagi kepada orang. Begitu dapat ilmu. Kalau dia tidak mau, la bilisanin saul wala biqalbin aqul, saya kunu faul. Akan jadi faul. Jangan ya, la takun faulan. Jangan jadi yang faul ya. Orang faul itu apa kata dulu, orang faul itu orang minum es ditiupin, itu faul. Ya. Pernah nggak lihat gitu? Tahu nggak? Kenapa orang dibilang faul? Karena minum es ditiupin. Kalau minum kopi ditiupin biar dingin. Ini es udah dingin. Kenapa? Dia dingin. Itu udah dingin, masih ditiupin juga. Itu namanya Pak faul. Jangan diikutin ya. Nanti beli es krim di kantin gitu. Kenapa? Panas. Ya jangan, salah ya. Oke. Ya udah, ini mau dilanjutin panjang. Nggak tahu nih, kayaknya nggak hatam nih. Kalau mau hatamin harus pulangnya ditunda dikit kayaknya. Ya, tinggal berapa lagi? Tawakul. Ya nanti sisanya kita baca aja. Pakai Zoom. Wah, nggak enak. Oh, mudah-mudahan bisa. Ya, kita paksain aja. Wallahu a'lam bishawab. 3 hari lagi lah ya, Selasa, Rabu, Kamis. Insyaallah nanti bisa diatur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دوام وسلامه تماما على من يأتي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للغرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة كل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع dan menala biktisabin minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum